Ya, selamat berjumpa di kontekstual Bible Reading. Kita sampai pada Keluaran 28. Kau harus menyuruh abangmu Harun bersama-sama dengan anak-anaknya datang kepadamu dari tengah-tengah orang Israel untuk memegang jabatan imam bagiku. Harun dan anak-anak Harun, yakni Nadab, Abihu, Eleazar, dan Itamar. Haruslah engkau membuat pakaian kudus bagi Harun abangmu sebagai perhiasan kemuliaan. Haruslah engkau mengatakan kepada semua orang yang ahli yang telah kupenuhi dengan roh keahlian membuat pakaian Harun untuk menguduskan dia supaya dipegangnya jabatan imam bagiku. Inilah pakaian yang harus dibuat mereka: tutup dada, baju efod, gamis, kemeja yang ada raginya, serban, dan ikat pinggang. Demikianlah mereka harus membuat pakaian kudus bagi Harun abangmu dan bagi anak-anaknya, supaya ia memegang jabatan imam bagiku. Untuk itu haruslah mereka mengambil emas, kain ungu tua dan kain ungu muda, kain kirmisi dan lenan halus. Baju efod itu harus dibuat mereka dari emas, kain ungu tua dan kain ungu muda, kain kirmisi dan lenan halus yang dipintal benangnya, buatan seorang ahli. Haruslah ada pada baju efod itu 2 tutup bahu yang disambung kepadanya. Pada kedua ujungnya lah harus baju efod itu disambung. Sabuk pengikat yang ada pada baju efod itu haruslah sama buatannya dan seiras dengan baju efod itu, yakni dari emas, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi dan lenan halus yang dipintal benangnya. Haruslah kau ambil 2 permata krisopras dan mengukirkan nama para anak Israel pada permata itu. 6 dari nama mereka itu pada permata yang pertama, dan ke-6 nama lagi pada permata yang kedua menurut urutan kelahirannya. Seperti buatan seorang pengasah permata, diukirkan seperti meterai, demikianlah harus kau ukirkan pada kedua permata itu nama para anak Israel, dililit dengan ikat emas, harus kau buat permata itu. Kemudian haruslah kau taruh kedua permata itu pada kedua tutup bahu baju efod sebagai permata peringatan untuk mengingat orang Israel. Maka kehadapan Tuhan haruslah Harun membawa nama mereka di atas kedua tutup bahunya menjadi tanda peringatan. Haruslah kau buat ikat emas. Dan 2 untai dari emas murni sebagai utas haruslah kau buat itu, yang buatannya sebagai tali berjalin, dan haruslah kau pasang untai berjalin itu pada ikat itu. Haruslah engkau membuat tutup dada dan pernyataan keputusan buatan seorang ahli. Buatannya sama dengan baju efod. Demikianlah harus engkau membuatnya, yakni dari emas, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, dan lenan halus yang dipintal benangnya. Haruslah engkau membuatnya. Haruslah itu 4 persegi lipat 2, sejengkal panjangnya dan sejengkal lebarnya. Haruslah kau tata itu dengan permata tatahan, 4 jajar permata yaspis merah, krisolit, malakit. Itulah jajar yang pertama. Jajar yang kedua permata batu darah, azurit, yaspis hijau. Jajar yang ketiga permata ambar, aki, adubung. Jajar yang keempat permata virus, krisopras, dan nefrit dan berikatkan emas. Demikianlah permata-permata itu dalam tatahannya. Sesuai dengan nama para anak Israel, permata itu haruslah 12 banyaknya. Dan pada tiap-tiap permata haruslah ada diukirkan seperti meterai nama salah satu suku dari yang 12 itu. Juga haruslah kau buat untuk tutup dada itu untai berpilin yang buatannya seperti tali berjalin dari emas murni. Juga haruslah kau buat untuk tutup dada itu 2 gelang emas, dan kedua gelang itu harus kau pasang pada kedua ujung tutup dada. Haruslah kedua untai emas yang berjalin itu kau pasang pada kedua gelang itu pada ujung tutup dada. Kedua ujung lain dari kedua untai berjalin itu haruslah kau pasang pada kedua ikat emas itu. Demikianlah kau pasang pada tutup bahu baju efod di sebelah depannya. Haruslah engkau membuat 2 gelang emas dan membubuhkannya pada kedua ujung tutup dada itu, pada pinggirnya yang sebelah dalam yang berhadapan dengan baju efod.
Juga haruslah engkau membuat 2 gelang emas dan memasangnya pada kedua tutup bahu baju efod di sebelah bawah pada bagian depan, dekat ke tempat persambungannya di sebelah atas sabuk baju efod. Kemudian haruslah tutup dada itu dengan gelangnya diikatkan kepada gelang baju efod dengan memakai tali ungu tua, sehingga tetap di atas sabuk baju efod, dan tutup dada itu tidak dapat bergeser dari baju efod. Demikianlah di atas jantungnya harus dibawa Harun nama para anak Israel pada tutup dada pernyataan keputusan itu. Apabila ia masuk ke dalam tempat kudus supaya menjadi tanda peringatan yang tetap di hadapan Tuhan. Dan di dalam tutup dada pernyataan keputusan itu haruslah kau taruh Urim dan Tumim, haruslah itu di atas jantung Harun. Apabila ia masuk menghadap Tuhan, dan Harun harus tetap membawa keputusan bagi orang Israel di atas jantungnya di hadapan Tuhan. Haruslah kau buat gamis baju efod dari kain ungu tua seluruhnya. Lehernya haruslah di tengah-tengahnya. Leher itu harus mempunyai pinggir sekelilingnya, buatan tukang tenun. Seperti leher baju sirah, haruslah lehernya itu supaya jangan koyak. Pada ujung gamis itu haruslah kau buat buah delima dari kain ungu tua, kain ungu muda, dan kain kermisi pada sekeliling ujung gamis itu, dan di antaranya berselang-seling giring-giring emas. Sehingga 1 giring-giring emas dan 1 buah delima selalu berselang-seling pada ujung gamis itu. Haruslah gamis itu dipakai Harun apabila ia menyelenggarakan kebaktian, dan bunyinya harus kedengaran apabila ia masuk ke dalam tempat kudus di hadapan Tuhan, dan apabila ia keluar pula supaya ia jangan mati. Juga haruslah engkau membuat patam dari emas murni, dan pada patam itu kau diukirkan seperti meterai kudus bagi Tuhan. Haruslah patam itu engkau beri bertali ungu tua, dan haruslah itu diletakkan pada serban di sebelah depan serban itu. Patam itu haruslah ada pada dahi Harun, dan Harun harus menanggung akibat kesalahan terhadap segala yang dikuduskan oleh orang Israel, yakni terhadap segala persembahan kudusnya. Maka haruslah patam itu tetap ada pada dahinya, sehingga Tuhan berkenan akan mereka. Haruslah engkau menenun kemeja dengan ada raginya dari lenan halus, dan membuat serban dari lenan halus, dan haruslah kau buat ikat pinggang dari tenunan yang berwarna-warna. Juga bagi anak-anak Harun haruslah kau buat kemeja-kemeja, dan haruslah kau buat ikat-ikat pinggang bagi mereka, dan destar-destar haruslah kau buat bagi mereka untuk menjadi perhiasan kemuliaan. Maka semuanya itu haruslah kau kenakan kepada abangmu Harun bersama-sama dengan anak-anaknya. Kemudian engkau harus mengurapi, mentapiskan, dan menguduskan mereka, sehingga mereka dapat memegang jabatan imam bagiku. Buatlah celana-celana linan bagi mereka untuk menutupi daging auratnya. Celana itu haruslah dari pinggang sampai paha panjangnya. Harun dan anak-anaknya haruslah memakainya apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan, atau apabila mereka datang ke mezbah untuk menyelenggarakan kebaktian di tempat kudus, supaya mereka jangan membawa kesalahan kepada dirinya lalu mati. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya baginya dan bagi keturunannya. Ya, di Keluaran pasal 28 kita mengenal tentang pakaian imam. Ya, pakaian imam yang disediakan untuk imam besar Harun dan anak-anaknya. Ini imam Nadab, Abihu, Eliezer, dan Itamar. Dan kita melihat data yang ada di pasal 28 ini, Allah sudah memilih, menetapkan dengan kasih karunia-Nya Harun bersama anak-anaknya ini menjadi imam. Dan sebelum dilantik, sebelum ditapiskan, maka Musa disuruh oleh Allah untuk mempersiapkan pakaian untuk imam ini. Pakaian ini yang dipersiapkan dan jelas disuruh Allah dibuat oleh para ahli
yang telah dipenuhi dengan roh keahlian. Jadi kalau melihat ini, Allah mempersiapkan pakaian imam ini tidak sembarangan, tapi dipersiapkan dan dibuat oleh para ahli yang dipenuhi roh ini. Dan data yang ada, kita bisa melihat ada semua material yang disiapkan, baik dari emas, permata, lenan, halus, dan semua peralatan ini jelas peralatan yang dipilih secara istimewa. Nah, kalau kita melihat apa fungsi pakaian ini jelas fungsi pakaian ini untuk menunjukkan identitas, bahwa pakaian imam inilah yang didesain Allah, yang secara khusus untuk imam besar dan para imam. Kita bisa mengenal seseorang dengan pakaiannya. Kalau kita melihat polisi, kita tahu pakaian polisi. Kalau kita melihat eksekutif, ya kita melihat bisnismen, bagaimana pakaiannya. Melihat anak sekolah, bagaimana pakaian anak sekolah, itu bisa dikenal dengan pakaiannya. Maka untuk umat Israel waktu itu, pakaian imam ini dibuat khusus, dan Allah menetapkan dengan kriteria yang ada. Apa yang dikatakan di ayat 3, haruslah engkau mengatakan kepada semua orang, seorang ahli yang telah dipenuhi dengan roh keahlian, membuat pakaian Harun untuk menguduskan dia. Untuk menguduskan dia. Pakaian ini menunjukkan bahwa orang yang memakainya itu yaitu orang yang dikuduskan, dan imam sebelum dilantik yaitu sudah dikuduskan. Lalu di ayat yang kedua, ini pakaian kudus bagi Harun abangmu ini sebagai perhiasan kemuliaan. Jadi semua yang ada di pakaian imam ini menunjukkan suatu perhiasan. Beberapa ayat menunjukkan bahwa inilah perhiasan kemuliaan. Dan kalau lihat dari data ini, maka seorang imam besar ini orang yang kudus dan merefleksikan kemuliaan Allah. Di dalam perjalanan bangsa Israel dengan membuat kemah suci dan disiapkan siapa pemimpin di dalam kemah suci ini, nanti imam besar sebagai pemimpin umat, kita tahu bahwa ini satu tipe yang kemarin sudah dijelaskan. Kemah suci, nanti ada kemah yang ada di surga, dan nanti ada imam, yaitu kita tahu yang menebus dosa manusia, yaitu imam besar Yesus Kristus. Dan inilah antitipenya, bahwa kalau melihat ini, Yesus Kristuslah, itulah kemuliaan Allah yang datang ke dunia ini. Dia pakai jubah kekudusan. Kekudusan yang ada pada Yesus Kristus sudah dibuktikan. Tidak ada satu orang pun yang bisa membuktikan Yesus berdosa, Yesus salah, karena dia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Yesus adalah kudus, dan inilah antitipenya. Lalu kita melihat dalam pakaian itu ada satu yang diperintahkan oleh Tuhan, yaitu di ayat 15, haruskah engkau membuat tutup dada penyataan keputusan. Buatlah buatan seorang ahli tutup dada keputusan di baju efod itu. Lalu di ayat yang ke-29, demikianlah di atas jantungnya harus dibuat di bawah Harun
nama para anak Israel pada tutup dada penyataan keputusan itu apabila ia masuk ke dalam tempat kudus supaya menjadi tanda peringatan yang tetap di hadapan Tuhan. Jadi ada tutup dada. Kalau Harun masuk tempat kudus, ini tanda peringatan yang tetap di hadapan Tuhan. Dan di dalam tutup dada penyataan itu, keputusan itu haruslah kau taruh Urim dan Tumim. Ya, ini ada Urim dan Tumim. Ini di dalam pakaian itu jadi kesatuan untuk tugas imam, yaitu menghadap tahta Allah, menghadap Allah untuk mencari keputusan. Apa yang diputuskan oleh Allah. Seringkali ada hamba-hamba Tuhan pada waktu setelah itu kita lihat seperti Yosua mencari kehendak Tuhan, petunjuk Tuhan dari Urim dan Tumim itu. Dan ini ada di pakaian imam itu. Jadi kalau kita melihat ini bahwa pakaian imam dilengkapi Urim dan Tumim untuk mencari keputusan Tuhan. Apa yang dinyatakan oleh Allah. Kalau terjadi pertanyaan-pertanyaan apa keputusan Tuhan yang harus dinyatakan, maka kita melihat di dalam antitipenya, yaitu Yesus Kristuslah yang menjadi sentral, pusat, menunjukkan, menyatakan keputusan-keputusan Allah, karena dia Allah sendiri, dan Yesus Kristuslah yang menunjukkan apa yang harus diambil bagi umatnya, orang yang percaya pada Yesus, karena dia adalah Allah sendiri. Jadi kita kenal di dalam Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 3 bahwa pada zaman dulu Allah berbicara kepada umatnya melalui berbagai cara. Ada nabi, ada pemimpin-pemimpin umat Musa, dia pakai berbagai cara. Tapi pada zaman akhir dia berbicara kepada umatnya lewat anaknya, yaitu Yesus Kristus. Yesus datang ke dunia ini untuk menyatakan petunjuk-petunjuknya supaya orang mengenal Allah, mengenal firman Tuhan, siapa Allah, dan melalui Yesus Kristus. Jadi kalau kita melihat pakaian ini, kita bisa mengenal identitas siapa imam besar. Dan yang kedua, dengan menggunakan Urim dan Tumim, kita bisa mengerti imam besar ada dalam fungsinya untuk melihat dan mengetahui petunjuk-petunjuk Allah. Dan itu sudah digenapi di dalam Yesus Kristus yang datang ke dunia ini. Dia sendiri imam besar yang menjadi pengantara kita, orang yang percaya kepada Allah, dan dia sendiri yang menyatakan petunjuk-petunjuk Allah. Jadi kalau kita datang pada Yesus, kita berdoa di dalam nama Yesus Kristus, kita memiliki pengantara, imam besar yang agung, yang sempurna di dalam Yesus Kristus. Kita pasti mengenal dan mengetahui kehendak Tuhan. Jadi amanat teksnya jelas, Allah memilih imam yang berpakaian kekudusan dan merefleksikan kemuliaan. Imam besar tipe dari Yesus, pengantara umat dengan Allah dan menunjukkan keputusan-keputusan Allah yang benar dan sempurna. Maka dalam aplikasinya, ya, kita mengaplikasikan apakah sekarang saya, saudara, memiliki imam besar Yesus menjadi pengantara dengan Allah dan memberi jawaban tentang keputusan-keputusan Allah, kehendak Allah buat saya. Dan yang kedua, kita sebagai orang-orang yang percaya pada Yesus Kristus,
Siapkah kita dipakai Tuhan sebagai imamat yang rajani? Orang-orang yang percaya di dalam 1 Petrus 2 ayat 10-11, kitalah imamat yang rajani, yang siap untuk dipakai Tuhan menyatakan kebenaran Injil Yesus, Injil Kerajaan Allah, supaya banyak orang menerima dan percaya Yesus dengan memakai pakaian kekudusan dan kesucian hidup. Amin. Nama Tuhan dipermuliakan. Kita akan pujikan, besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Yesus yang kita sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang besar, Allah yang ajaib pengantara kita. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Besar dan ajaib, besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Tuhanlah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Tuhanlah yang kudus, layak disembah, layak disembah, layak disembah, layak disembah, layak disembah. Layak Engkau disembah, layak ditinggikan. Engkaulah Yesus Tuhan pengantara kami, Engkaulah penyelamat kami, Engkaulah Imam besar agung. Haleluya, haleluya, terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Biarlah kita terus berkomitmen untuk terus menjadi pelayan-pelayan Kristus, dan kita terus bersyukur karena Dia adalah Imam besar agung yang mulia, menjadi pengantara kita dengan Bapa. Kita mengucap syukur untuk segala hal yang Allah sudah kerjakan di dalam Yesus Kristus. Mari kita bersama berdoa. Bapa surgawi, aku bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkaulah Tuhan Imam besar agung yang sudah menjadi pengantara antara saya dengan Allah Tuhan. Terima kasih Engkaulah Tuhan, Imam besar yang sempurna, yang sudah turun ke dalam dunia menyelamatkan kami yang berdosa. Kami mengucap syukur Tuhan, di dalam Engkau kami memiliki status yang baru sebagai anak-anak Allah. Aku bersyukur Tuhan, bersama dengan kami semua Tuhan, pagi hari ini kami terus diingatkan akan karya-Mu, dan kami mau berkomitmen untuk menjadi pelayan-pelayan Kristus,
pelayan-pelayan dan imamat-imamat rajani yang menjaga hidup kudus, menjaga hidup di dalam kebenaran. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Terima kasih, terima kasih.